Apa yang disembunyikan Ketua KPU? Kalau Sirekap ini benar-benar jujur, benar-benar data yang bisa dipercaya, akurat, harusnya sebagai itikat baik Ketua KPU membuka diri untuk dilakukan audit digital forensik oleh lembaga independen. Saya curiga satu hal, kalau KPU menolak tanpa alasan yang jelas untuk dilakukannya audit digital forensik, jangan-jangan dugaan masyarakat benar bahwa data server itu ada di luar negeri. Halo Sobat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sobat Indonesia, Sirekap sudah berulang kali saya bahas. Bermasalah. Banyak kejadian-kejadian aneh dalam aplikasi yang digunakan oleh KPU untuk rekapitulasi suara. Meskipun kita tahu bahwa yang digunakan secara resmi adalah rekapitulasi manual. Tapi ada ambiguitas dari posisi Sirekap ini, karena ada PKPU yang mengatur bahwa Sirekap ini menjadi rujukan juga dalam rekapitulasi manual juga. Ini aneh. Kemarin saya bahas dengan Profesor Henry Subiakto bahwa penempatan server di luar negeri ini jelas-jelas melanggar Undang-Undang ITE dan melanggar perlindungan data pribadi. Banyak sekali yang dilanggar sebetulnya dalam penempatan data atau server di luar negeri ini. Meskipun Ketua KPU membantah bahwa data server ada di luar negeri, ada keanehan yang saya rasakan pada saat Cyber Security Society, kemudian pegiat-pegiat IT, bahkan Profesor Mahfud MD minta supaya sistem Sirekap ini diaudit digital forensik oleh lembaga independen. KPU menolak. Melalui ketua umumnya KPU menolak karena tidak perlu katanya. Apa yang disembunyikan Ketua KPU? Kalau Sirekap ini benar-benar jujur, benar-benar data yang bisa dipercaya, akurat, harusnya sebagai itikat baik Ketua KPU membuka diri untuk dilakukan audit digital forensik oleh lembaga independen agar public trust itu terbentuk. Manakala Ketua KPU menolak dilakukannya audit digital forensik, ini aneh bin ajaib. Saya sendiri saja bukan ahli IT, hanya sebagai pengamat sosial politik, melihat keanehan dalam Sirekap ini. Kenapa di Sirekap ini tidak ada log data per TPS di log maksimal 300? Pada saat input suara lebih dari 300 harusnya by system bisa ditolak. Itu logika sederhana. Apalagi para cyber security maupun ahli IT yang lain. Apalagi ada indikasi data server kita di luar negeri. Bayangkan, data penduduk Indonesia, data yang sangat vital untuk keberlangsungan berbangsa dan bernegara kita, ada di tangan orang asing di luar negeri. Terus bagaimana kita mengauditnya? Saya curiga satu hal, kalau KPU menolak tanpa alasan yang jelas untuk dilakukannya audit digital forensik, jangan-jangan dugaan masyarakat benar bahwa data server itu ada di luar negeri. Dan ini jelas-jelas melanggar hukum. Jadi, sahabat Indonesia, memang penyelenggaraan pemilu ini agak amburadul. Di satu sisi yang kita pakai adalah perhitungan manual, rekapitulasi manual, yang sekarang masih sampai PPK di kecamatan. Tapi di sisi lain ada peraturan KPU bahwa
Data Sirekap akan digunakan sebagai rujukan untuk perhitungan manual. Ini kan aneh. Jadi Sirekap bukan sekedar alat bantu biasa. Ini vital sekali. Jadi pertanyaan publik, mengapa data Sirekap ini seolah-olah klop dengan hasil quick count? Ada apa? Konon saya mendengar isu bahwa hasil komposisi, hasil pilpres sudah diketahui sebelum pencoblosan. Apakah itu benar? Saya tidak tahu. Tapi yang penting sebetulnya sebagai itikat baik untuk meningkatkan public trust, harusnya KPU terbuka untuk dilakukannya audit digital forensik di sistem Sirekap KPU ini oleh lembaga independen. Agar kepercayaan publik meningkat. Dalam satu survei di satu media televisi, 84% tidak percaya dengan hasil yang dipublikasi oleh Sirekap. 84%. Ini sangat besar sekali. Saya sebut saja TV-nya Metro TV. Jadi kecurangan di hilir ini melengkapi kecurangan sebelum pelaksanaan, pada saat pelaksanaan, dan setelah pelaksanaan. Jadi benar-benar kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, TSM. Mulai dari MK bermasalah, kemudian penerimaan Gibran untuk didaftarkan jadi calon wakil presiden pun bermasalah karena PKPU-nya belum dirubah. Belum lagi ada politisasi bansos, politik gentong babi. Banyak hal, belum lagi ada mobilisasi kepala desa, intimidasi, banyak cerita-cerita. Dan pada hari H juga begitu, ada suara-suaranya sudah dicoblos di Malaysia terjadi. Migran Care sudah melaporkan ke Bawaslu. Tapi pertanyaannya apakah Bawaslu kredibel untuk mengawasi pemilu? Kalau saya mendengar jawaban-jawaban dari Ketua Bawaslu dalam satu talk show, saya nggak percaya bahwa Bawaslu ini bisa menjalankan tugas dengan baik. Gitu. Jadi penuh dengan keanehan-keanehan ini. Jadi saran saya sebagai rakyat kepada tim hukum dari 01 maupun 03 harus bersatu padu bersama civil society, cyber security untuk menggugat hasil pilpres ini karena sangat tidak kredibel dan ada indikasi dugaan-dugaan kecurangan yang TSM. Kalau KPU bisa membantah apa yang saya katakan, salah satunya dengan cara mau diaudit digital forensik sistem KPU. Kalau itu dilakukan oleh KPU, saya yakin public trust akan meningkat dan kecurigaan-kecurigaan itu akan terbantahkan. Kita tunggu saja keberanian KPU untuk membuka diri. Baiklah Sobat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia berintegritas. Saya Rudi Eskamo.